Fiat Justitia Ruat Cailum, keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Halo Sobat Keadilan, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, konflik antara Hamas dan Israel mulai meluas ke jalur Gaza. Ini bukanlah konflik awal, melainkan fase baru yang terjadi, sehingga banyak sekali kejadian yang lebih intens dan lebih besar. Selama lebih dari 1 tahun, konflik Hamas dan Israel ini telah banyak sekali menimbulkan krisis kemanusiaan yang sangat besar. Video ini akan mengulas dari perspektif hukum humaniter internasional. Apa saja aturan yang berlaku, siapa saja yang terlibat, dan apa pelanggaran hukumnya. Konflik ini dipicu langsung karena serangan berskala besar oleh Hamas, diikuti operasi militer yang sangat intens oleh Israel. Konflik ini menimbulkan banyak sekali kehancuran infrastruktur dan banyak sekali ribuan korban, termasuk banyak warga sipil serta krisis pengungsian. Dan PBB dan Badan Kemanusiaan melaporkan kebutuhan untuk konflik ini sangat besar dan akses yang sangat terbatas. Siapa saja sih pihak yang terlibat dalam situasi konflik ini? Yang pertama, yaitu pasukan kelompok bersenjata yang berlokasi di Gaza. Dan yang kedua, ada pasukan khusus dari Israel atau biasa kita sebut dengan IDF. Yang ketiga, ada pihak yang menjadi korban dalam situasi konflik ini, yaitu warga Gaza. Dan yang keempat, ada pasukan perdamaian yang bertugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan juga untuk memantau situasi perang ini yang biasa kita sebut sebagai PBB atau ICRC. Oke, kita analisis terkait pelanggaran apa yang terjadi. Yang pertama ada isu perbedaan. Apa sih terkait isu prinsip pembeda itu? Yang pertama, seharusnya pihak Israel itu tidak menyerang pihak Palestina, yang mana dalam serangan yang dilakukan oleh pihak Israel itu melanggar terkait kemanusiaan. Mereka menyerang terkait kombatan, mereka juga menyerang warga sipil. Maka di situ Israel sudah melanggar prinsip pembeda. Yang kedua adalah prinsip proporsional. Prinsip proporsional itu yang mana kerugian yang mereka alami itu lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapat ketika menyerang Palestina. Yang ketiga ada perlindungan tempat sipil seperti rumah sakit, sekolah. Pihak Israel menyerang kepada Palestina seperti rumah sakit, sekolah, bahkan bangunan-bangunan tempat warga sipil mengungsi itu juga diserang. Dari situ Israel sudah melanggar prinsip yang mana menyerang terhadap tempat-tempat warga sipil seperti rumah sakit dan sekolah-sekolah. Yang keempat, yakni blokade terhadap akses masuk. ICRC sebagai lembaga yang memberi bantuan terhadap Palestina itu kesulitan dalam mengakses jalan untuk mengirimkan bantuan. Bukan hanya ICRC tapi juga negara-negara lain. Seperti halnya Spanyol yang mengirim bantuan lewat laut, diblokade oleh Israel menggunakan kapal perang. Yang kelima, pertanggungjawaban pidana. ICC atau Mahkamah Pidana Internasional kesulitan dalam mengakses jalur Gaza, yang mana tujuan mereka mengakses itu untuk mengumpulkan bukti-bukti forensik yang bertujuan untuk sebagai penentuan terkait tindak pidana tadi. Makanya sampai sekarang konflik Israel dan Palestina tidak menemui titik terang karena Mahkamah Internasional sendiri, Mahkamah Pidana Internasional sendiri itu tidak memiliki akses dan barang bukti terkait kejadian tersebut hancur lebur, sehingga tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, ketika proses pidana atau sebuah perkara pidana tidak ada barang bukti, maka perkara pidana tersebut tidak akan dilanjut atau akan berhenti total. Oke, pandangan kritis terhadap respon internasional. Organisasi seperti ICRC tetap fokus pada perlindungan dan bantuan di lapangan,
tetapi peran mereka terbatas oleh akses dan keamanan. PBB dan OCHA mengadvokasi bantuan dan pengawasan, namun mekanisme penegakan hukum internasional seperti ICC menghadapi hambatan politik dan praktis. Secara keseluruhan, respon kemanusiaan aktif tetapi penegakan hukum tetap menentang. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa sawerannya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.